رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Karenanya tidak berlebihan sekiranya ketika kita itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Senantiasa banyak menyebut nama Allah, senantiasa bertasbih di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam, dalam rangka mempertautkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq Al-Mudabbir. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kita bergembira, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan berada pada momen yang begitu kita tunggu-tunggu, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Ini menjadi penguat bagi kita semua, sahabat sekalian. Penguat apa? Penguat atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memilih menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah, meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya kita harus menundukkan, ya, kita harus senantiasa menjadikan kepatuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa sederhananya, ibaratnya kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan kemudian Allah memberikan perangkat atas diri kita berupa perintah dan larangan agar kita bisa baik-baik saja di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini. Karenanya menjadi sesuatu yang terlalu berlebihan kalau menurut saya, ketika Allah meminta kepada kita melakukan sesuatu, namun kemudian kita menolak dengan apa yang diminta Allah kepada kita untuk kita tunaikan. Termasuk juga di antara sesuatu yang terlalu berlebihan ketika Allah melarang kita meninggalkan sesuatu, namun kemudian kita itu berupaya untuk mengerjakan terhadap perkara yang dilarang oleh Allah. Kenapa saya katakan berlebihan, sahabat sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Jadi sungguh sangat tidak layak,
sangat tidak pantas bagi kita semua yang mengaku beriman kepada Allah, baik dari laki-laki dan juga dari kalangan perempuan, ya, ketika mereka itu telah diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa meneguhkan setiap perintah dan senantiasa menjauhkan semua yang telah dilarang oleh Allah di dalam persoalan-persoalan kehidupan kita, tapi kita itu masih seolah-olah ada pilihan. Seolah-olah kita itu ingin mengatakan bahwa diri kita lebih tahu tentang keberadaan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah meminta kita untuk melaksanakan aktivitas perbuatan, kadang-kadang kita merasa bahwa perbuatan itu tidak cocok dengan kita. Dan juga ketika Allah melarang kita untuk meninggalkan suatu perbuatan, kita katakan bahwa sebenarnya kita sah-sah saja untuk melakukan apa yang telah dilarang oleh Tuhan atas diri kita. Karena sejatinya kita bertanggung jawab atas diri kita dan kita lebih tahu dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini seolah-olah kita itu ingin mengatakan bahwa yang menciptakan diri kita itu adalah kita, dan yang tahu tentang kebutuhan kita itu adalah diri kita, dan kita mau berbuat apapun itu juga tergantung diri kita misalnya. Salah besar, sahabat. Kenapa? Kalau bukan karena Allah, ya tentu kita itu tidak akan pernah ada di dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin kita mengatakan, saya loh sebenarnya tidak mau hidup di dalam kehidupan di dunia ini. Betul. Karena itu kita itu memang tidak memilih untuk hidup di dunia ini. Keberadaan kita di dunia ini dalam rangka untuk meneguhkan ya kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Kita ada di dunia ini memang telah menjadi ketetapan Allah. Kita tidak pernah memilih gitu. Dan faktanya sekarang kita sudah berada di dunia. Dan ketika Allah meminta kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa, yaqimus salata yu'tunaz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Ketika kita sudah berada di dunia dan kita diminta oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama Allah yang lurus ini, itu artinya apa? Sejatinya kehidupan kita di dunia ini sesuatu yang menjadi ketetapan Allah, tugas dan keberadaan kita pun itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian kita merasa bahwa kita lebih berhak dengan apa yang kita lakukan, kita lebih tahu dengan apa yang akan kita perbuat, ini sebenarnya menyalahin fitrah penciptaan kita. Karenanya memasuki menjelang memasuki bulan Ramadan, tidak terlalu berlebihan, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Sekiranya kita itu terus berpikir, terus merenung tentang hakikat penciptaan dan hakikat keberadaan kita di dunia. Karena di antara yang akan menyebabkan keimanan kita itu tetap produktif, yang akan menyebabkan keimanan kita itu senantiasa stabil dan cenderung meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagaimana kita selalu dan senantiasa berpikir tentang proses penciptaan. Karena kalau kita itu salah ya untuk menentukan langkah ya di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini, saya khawatir kehidupan akhirat kita itu akan menjadi orang-orang yang rugi dan bahkan menjadi orang-orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita percaya Ramadan itu adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah atas diri kita. Kita juga percaya bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita ketika kita itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena kita yakin bahwa apapun keputusan, apapun ketetapan yang Allah berikan kepada kita, itu semata-mata demi kebaikan kita, hamba, semata-mata demi kemaslahatan kita, hamba Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini yang harus senantiasa kita jaga di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini. Percaya dengan perintah Allah dan selanjutnya menunaikan. Percaya dengan apa yang telah dilarang oleh Allah, selanjutnya kita tinggalkan. Semoga Allah menjadikan kita mukminin dan mukminat sejati, dan kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.